Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mediasi akan segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Mediasi dilaksanakan secara tertutup. Oleh karena itu, untuk kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada kawan-kawan dari media cetak dan elektronik untuk mengambil gambar selama 1 menit, dan sesudahnya itu kami mohon untuk meninggalkan ruang mediasi. Demikian, terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian dan selamat sore. Kita akan memulai mediasi dengan nomor registrasi 01-Kap.30.04/6 Romawi 2022 dengan pemohon nama Totok jabatan Ketua DPD Partai Nusantara, dan yang kedua nama Adam Dwi jabatan Sekretaris DPD Partai Nusantara Kabupaten Mamasa, dengan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rustam SPD MM selaku Ketua Mediator, dan di samping kanan saya Bapak Patrick SH, di samping kiri saya Bapak Abdul Hafid SPD masing-masing selaku anggota Mediator. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak. Izin, terima kasih Ketua Mediator. Perkenalkan, saya dari pengurus Partai Nusantara. Saya sendiri Toto sebagai pemohon prinsipal dan didampingi teman saya, tapi kebetulan teman saya atas nama Adang Dewi ini tidak sempat hadir karena ada halangan yang sangat mendesak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada termohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Ketua Mediator. Perkenalkan, saya Vigo, jabatan Ketua KPUD Kabupaten Mamasa. Dalam hal ini sebagai termohon prinsipal, saya hadir bersama dengan kuasa hukum saya, Bapak Fernando Sesa. Demikian Ketua Mediator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada para pihak kami sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan adanya proses sengketa pemilu, maka mekanisme yang akan kita lalui yaitu melalui mediasi terlebih dahulu untuk mencari titik temu antara pemohon dan termohon. Namun nantinya apabila tidak ada kesepakatan dalam mediasi ini, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu kita akan lanjutkan proses adjudikasi. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa dalam mediasi ini kami selaku mediator ini hanya sifatnya membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan, dan tidak ada keberpihakan kami kepada salah satu pihak yang sifatnya bertujuan untuk menguntungkan para pihak. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan tentang tata cara dalam mediasi ini yang merupakan hal-hal yang penting kita perhatikan proses mediasi ini berjalan. Yang pertama, tidak boleh menyerang pribadi. Yang kedua, mediasi bersifat rahasia dan segala sesuatu dalam mediasi tidak dapat dijadikan alat bukti dalam adjudikasi. Ketiga, kesepakatan yang diputuskan para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, kesepakatan yang telah diambil oleh para pihak akan dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya menjadi materi pokok putusan mediasi. Kelima, kesepakatan mediasi menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak. Dan yang keenam, apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka akan dilanjutkan dengan proses adjudikasi. Saya kira jelas ya. Baik. Selanjutnya
kami mempersilahkan kepada saudara pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan yang dijadikan sebagai pokok permohonan dalam sengketa proses pemilu ini. Disilakan. Ya, terima kasih kepada Ketua Mediator. Yang ingin saya pertanyakan kepada pihak KPU ini adalah tentang untuk memperbaiki berita acara yang telah mereka buat dan membatalkan keputusan yang telah mereka buat juga terkait kepada saudara caleg kami atas nama Andi untuk dijadikan kembali MS. Karena kenapa dijadikan TMS? Jadi kami juga minta apa alasannya, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengharapkan ini bakal caleg kami yang ada dapil 2 dikembalikan, dan apa alasannya kenapa bisa tiba-tiba dikeluarkan. Terima kasih. Terima kasih. Setelah mendengarkan pokok-pokok permasalahan yang disampaikan oleh saudara pemohon dan juga pokok-pokok permohonan dari pihak pemohon yang sudah diterima sebelumnya, kami persilahkan untuk memberikan tanggapan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Disilakan. Terima kasih pimpinan mediator. Pertama, kami akan menanggapi pokok permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon. Yang pertama, terkait dengan saudara Andi, bakal caleg dari Partai Nusantara yang dinyatakan TMS. Kami sampaikan bahwa ternyata setelah masa tanggapan masyarakat, ada dari masyarakat yang melaporkan bahwa ternyata saudara Andi ini mempunyai keanggotaan ganda. Setelah kami telusuri, ternyata saudara Andi selain dia sebagai anggota Partai Nusantara, dia juga masih terdaftar sebagai anggota dan pengurus partai di Partai Lautan. Inilah alasan kami kenapa saudara Andi kami tidak masukkan menjadi bakal caleg dari Partai Nusantara dan kami TMS-kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan bakal caleg dari Partai Nusantara di daerah pemilihan 2, kenapa kami semua TMS-kan? Karena sesuai dengan Perbuatan nomor 12 tahun 2020 bahwa dalam satu dapil itu harus memenuhi keterwakilan 30% perempuan. Nah, kami sampaikan bahwa daftar caleg dari Partai Nusantara di dapil 2 itu secara umum tidak memenuhi karena caleg perempuan yang diusulkan cuma 1. Saya kira itu alasannya, Ketua Mediator, sehingga semua caleg dari Partai Nusantara dan dua kami demeskan secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Terima kasih, saudara. Selanjutnya kepada pemohon, setelah mendengarkan tanggapan dari termohon tadi terkait dengan dijadikannya TMS satu caleg dari Partai Nusantara di dapil 1 dan di TMS-kannya semua caleg dari dapil 2. Tadi sudah disampaikan oleh termohon bahwa caleg yang di dapil 1 itu ditengarai memiliki keanggotaan ganda, dan kemudian yang caleg di dapil 2 itu tidak bisa diakomodir karena keterwakilan perempuan sesuai dengan peraturan perundang itu tidak cukup 30%. Nah, terhadap tanggapan dari termohon itu, silakan kepada pemohon untuk mungkin memberikan respon. Ya, silakan. Terima kasih kepada Ketua Mediator. Terkait penyampaian dari pihak termohon KPU, apakah kami selaku Partai Nusantara bisa diberikan jalan dengan cara mungkin memperbaiki atau menentang berkas untuk dapat nantinya ini caleg kami bisa terakomodir kembali. Terima kasih. Ya. Baik, saudara pemohon. Saudara termohon, terkait dengan permintaan dari pemohon tadi,
apakah masih memungkinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan PKPU jika sekiranya ada jalan bagi saudara pemohon ini, dalam hal ini sebagai perwakilan Partai Nusantara, untuk kemudian Bacalek ini bisa diakomodir kembali menjadi bakal calon sementara oleh KPU Kabupaten Mamasa. Kira-kira bagaimana saudara pemohon? Ya, terima kasih Ketua Mediator. Kami dari pihak termohon sebenarnya untuk masa perbaikan berkas pencalonan ini masih ada, dan tentunya juga masih memungkinkan kepada saudara pemohon untuk memperbaiki berkas-berkas pendaftaran selanjutnya. Tetapi saya sampaikan kepada Ketua Mediator dan kepada pemohon bahwa kami ini bekerja secara kolektif kolegial, dan tentunya saya tidak bisa mengambil kesimpulan secara sepihak. Tentunya kami perlu berdiskusi dengan teman-teman KPU yang lain. Maka pada kesempatan ini kami minta kepada Ketua Mediator sekiranya kami diberi kesempatan untuk melakukan pleno dulu dengan teman-teman KPU, dan mungkin besok setelah ada kesempatan pleno maka kami akan kembali sampaikan dalam sidang mediasi di tempat ini. Ya, itu juga kami Ketua Mediator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Setelah kita mendengarkan respon dari termohon yang pada intinya meminta waktu dulu untuk berdiskusi dengan komisioner yang lain terkait dengan hal-hal yang diminta oleh pemohon tadi, maka kami sampaikan kepada pemohon, apakah kita sepakati kalau mediasi ini kita tunda dan kita lanjutkan lagi besok, sembari memberi kesempatan kepada KPU untuk berdiskusi dulu dengan komisioner yang lain untuk mencari jalan keluar dan kesepakatan terkait dengan apa yang saudara pemohon tadi minta. Bagaimana pemohon? Ya, terima kasih Ketua Mediator. Tentu kami dari pihak pemohon sangat bersenang hati kalau memang bisa seperti itu. Terima kasih. Baik, jika demikian, apakah nanti bahwa mediasi kita lanjutkan besok pada pukul 8 pagi? Ya, pemohon siap ya? Pemohon juga bisa siap ya? Ya, baik, terima kasih. Dari Bapak Mediator, apakah masih ada hal lain yang mau disampaikan? Nah, jika cukup, maka mediasi kita untuk hari ini kita tutup, dan selanjutnya mediasi akan kita lanjutkan besok pada pukul 8 pagi, dan pemberitahuan ini sudah sekaligus menjadi undangan kepada para pihak, dan kami tidak akan menerbitkan lagi undangan secara tertulis kepada para pihak untuk mediasi besok. Atas kehadiran para pihak pada hari ini untuk menghadiri undangan kami dalam mediasi tahap pertama ini, kami ucapkan terima kasih, dan semoga besok kita bisa hadir lagi untuk melanjutkan mediasi pada pukul 8.00 pagi waktu Indonesia Tengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian dan selamat pagi. Sebagaimana kesepakatan kita kemarin bahwa mediasi ini akan kita kembali laksanakan pada hari ini pada pukul 8.00, dan sekarang waktu menunjukkan tepat pukul 8.00 pagi. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran pemohon dan termohon. Selanjutnya pada hari ini kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari
saudara termohon setelah melakukan diskusi dengan rekan-rekan lainnya di KPU terkait dengan hal-hal yang dimintakan oleh pemohon kemarin. Untuk itu saya persilahkan kepada termohon menyampaikan hasil kesepakatannya. Silakan. Terima kasih pimpinan mediator. Baik, saya akan membacakan hasil kesepakatan kami KPUD Kabupaten Mamasa, dan saya sampaikan kepada kita semua bahwa apa yang saya bacakan ini sekaligus sebagai jawaban atas permohonan dari termohon. Yang pertama, kami sampaikan kepada kita semua bahwa terkait calon dari Partai Nusantara pada Dapil 1 atas nama Andi, kami bisa mengakomodir menjadi MS atau memenuhi syarat jika memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah kami tetapkan. Yang pertama, bahwa saudara Andi ini harus melampirkan surat pernyataan bahwa saat ini dia sudah tidak tetapkan lagi menjadi pengurus di Partai Lautan. Kemudian ini juga akan diperkuat dengan surat keterangan dari Ketua DPD Partai Lautan Kabupaten Mamasa yang menyatakan bahwa saudara Andi sudah tidak termasuk dalam anggota kepengurusan Partai Lautan. Itu yang pertama terkait dengan caleg atas nama saudara Andi. Kemudian permasalahan yang kedua terkait dengan caleg dari Partai Nusantara pada Dapil 2 yang kami tidak akomodir secara keseluruhan karena tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. Kesepakatan kami bahwa kami persilakan kepada saudara pemohon untuk merubah formulir dokumen bersatu yang telah disampaikan kepada kami, dan juga menambah 1 orang bakal caleg dalam hal ini dari perempuan, sehingga kota keterwakilan perempuan di Dapil 2 itu dipenuhi oleh Partai Nusantara. Saya kira ini yang menjadi hasil kesepakatan kami Ketua Mediator, dan sekiranya ini boleh disanggupi oleh pihak pemohon, maka saya kira kami akan bisa merubah surat keputusan yang telah kami buat sebelumnya. Terima kasih, Mediator. Terima kasih saudara termohon. Jadi setelah mendengarkan apa yang sudah menjadi kesepakatan KPU tadi, bahwa pada dasarnya ada ruang bagi Partai Nusantara untuk kemudian bacalegnya itu bisa diakomodir kembali dengan persyaratan-persyaratan yang sudah kita dengarkan bersama tadi, baik itu bacaleg yang ada di Dapil 1 maupun bacaleg yang ada di Dapil 2. Kepada pemohon kami persilahkan untuk memberikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan atau ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan dari KPU yang kita sudah dengarkan tadi. Silakan. Terima kasih pimpinan moderator. Pertama, kami ucapkan kepada KPU atas aspirasi yang diberikan kepada kami untuk memberikan kesempatan dalam melengkapi berkas-berkas yang dianggap kurang, dan kami telah mempersiapkan jauh-jauh hari berkas yang telah kami siapkan ini sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak termohon. Terlebih, memang kami sangat mengharapkan bahwa caleg kami ini bisa diakomodir kembali, terutama di Dapil 1 ini, khususnya caleg kami selama yang kemungkinan besar kami sudah persiapkan untuk bisa menduduki di Dapil 1 ini. Dan kemudian di Dapil 2 ini juga kami sangat mengharapkan, karena kami sudah sangat bersusah payah menghabiskan waktu dan tenaga. Jadi kami dari Partai Nusantara sangat berterima kasih kepada pihak KPU yang telah memberikan ruang kepada kami untuk memperbaiki berkas yang telah kami ajukan waktu pertama. Dan
kami sudah mempersiapkan berkas-berkas yang diminta. Terima kasih. Terima kasih saudara pemohon. Dari apa yang sudah disampaikan oleh pemohon tadi, saya akan kembali mengulangi untuk poin-poin yang penting dari apa yang sudah disampaikan tadi dan apa yang ketentuan-ketentuan yang diinginkan oleh KPU tadi. Jadi yang pertama, untuk caleg Partai Nusantara atas nama Andi di Dapil 1 yang tadi oleh KPU anggap tadi memiliki keanggotaan dan kepengurusan ganda partai politik, kami mau tekankan kembali sesuai dengan ketentuan yang disampaikan oleh KPU tadi bahwa caleg atas nama Andi ini harus melampirkan kembali surat pengunduran dirinya dari Partai Lautan dan juga melampirkan surat pernyataan dari Ketua DPD Kabupaten Mamasa Partai Lautan bahwa saudara Andi ini sudah tidak lagi menjadi anggota Partai Lautan. Nah, terkait dengan hal itu, apakah pemohon menyanggupi? Siap. Ya, baik. Kemudian tadi yang disampaikan oleh termohon untuk caleg Partai Nusantara yang di Dapil 2 tadi, yang calegnya ada 5 namun tidak mewakili keterwakilan 30% perempuan, mungkin saudara pemohon bisa menjelaskan lebih detail bagaimana alternatif dari pencalegan itu supaya keterwakilan perempuan 30% tadi bisa terpenuhi. Silakan. Terima kasih, pimpinan moderator. Terkait permintaan kesanggupan dari KPU ini, moderator, kami akan menyanggupi tentang perubahan data dari Dapil 2 ini di Partai Nusantara terkait bakal caleg yang 5 orang ini yang terdiri dari 4 laki-laki dan 1 perempuan. Jadi untuk memenuhi keterpenuhan 30% ini, kepengurusan 30% perempuan, kami akan mengganti 1 caleg kami yang ini laki-laki menjadi perempuan, yaitu atas nama Ida Laila SH. Seperti itu. Terima kasih. Iya, baik. Setelah mendengarkan keterangan dari pemohon, selanjutnya kepada termohon, apakah ada tanggapan lain yang mau disampaikan terkait dengan pernyataan kesanggupan dari saudara pemohon tadi? Silakan, Pak. Ya, jadi terima kasih itu mediator. Yang ingin kami tekankan di sini kepada pihak pemohon bahwa kami dari KPUD di sini menunggu perbaikan berkas-berkas yang akan disuruhkan oleh saudara pemohon. Ingat, kami juga yang masih akan melakukan klarifikasi. Nah, setelah semua berkas kami anggap sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka secara otomatis keputusan yang telah kami buat sebelumnya akan kami rubah. Jadi nanti setelah semua berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon kami anggap sudah sah, maka secara otomatis kami akan mengeluarkan surat keputusan yang terbaru mengganti surat keputusan yang telah kami lakukan sebelumnya. Ya, terima kasih Bapak Ketua KPU. Setelah mendengarkan keterangan dari tanggapan dari pemohon dan termohon tadi, bahwa dapat kita tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya sudah ada titik temu dan kesepakatan dari pemohon dan termohon, di mana pemohon akan melengkapi kelengkapan berkas dua calegnya di Dapil 1 dan Dapil 2 tadi sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh KPU. Namun sebelum kesepakatan itu kita tuangkan dalam berita acara kesepakatan, kami memberi kesempatan kepada saudara pemohon jika masih ada hal lain yang akan disampaikan, silakan. Ya, terima kasih pimpinan mediator. Yang ingin saya sampaikan mungkin singkat saja. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mediator yang telah memberikan ruang mediasi kepada kami, sehingga dalam mediasi ini terdapat kesepakatan yang baik buat kami. Dan tak lupa lagi kami sampaikan kepada KPU rasa ucapan terima kasih yang telah memberikan ruang kepada kami untuk memperbaiki berkas yang telah kami sampaikan terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kepada termohon dipersilahkan jika masih ada hal lain yang ingin disampaikan. Silakan Pak. Cukup pimpinan. Ya. Terima kasih saudara termohon. Jadi apa yang sudah disepakati oleh para pihak ini akan dituangkan dalam berita acara. Jadi sembari kita menunggu sekretaris sidang untuk mempersiapkan berita acaranya, jadi kami mohon kepada para pihak tetap dalam ruangan mediasi. Oh iya, terima kasih. Jadi saya akan bacakan berita acara ini, kemudian nanti jika memang ada hal yang perlu dikoreksi supaya disampaikan setelah pembacaan berita acara ini untuk kita rubah jika memang perlu kita rubah. Berita acara penyelesaian sengketa persetujuan umum mencapai kesepakatan nomor anggap sudah dibacakan bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa telah mencatat dalam buku register penyelesaian sengketa proses pemilu permohonan dari nama Toto pekerjaan jabatan Ketua Partai Nusantara dan nama Adam Dwi pekerjaan Sekretaris DPD Partai Nusantara dengan surat permohonan bertanggal 9 Juni 2022 yang diterima di bidang penyelesaian sengketa proses pemilu pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Juni tahun 2022 dan dicatat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa pemilu selanjutnya disebut sebagai pemohon. Nama Vigo, nomor KTP anggap sudah dibacakan, pekerjaan Ketua KPU Kabupaten Mamasa selanjutnya disebut sebagai termohon bahwa Bawaslu Kabupaten Mamasa sudah memimpin mediasi yang dihadiri pihak pemohon dan termohon pada tanggal 13 bulan Juni sampai dengan 4 Juni tahun 2022 bahwa dari proses mediasi yang dilakukan para pihak telah mencapai kesepakatan pada tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 15.00 bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut. 1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyerahkan berkas perbaikan atas dokumen B1 yang telah diserahkan kepada termohon dengan cara melakukan perubahan pada dokumen B1 dan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamasa Partai Nusantara pada Dapil 2 dengan ketentuan keterwakilan 30% perempuan harus terpenuhi. Kedua, termohon melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh pemohon dan menetapkan daftar calon sementara DCS DPRD Kabupaten Mamasa Partai Nusantara pada Dapil 2. Yang ketiga, termohon menetapkan tahapan untuk melaksanakan hal-hal yang diatur dalam poin 1 dan 2. Demikian penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu Kabupaten Mamasa. Baik, berdasarkan berita acara yang sudah saya bacakan ini, apakah dari pemohon dan termohon ada tanggapan? Ya, dari termohon apa ada tanggapan? Tidak ada gitu. Ya, jika tidak ada tanggapan, maka berita acara ini akan ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh mediator. Silakan. Dengan selesainya penandatanganan berita acara kesepakatan antara pihak, perlu kami sampaikan bahwa kesepakatan ini merupakan undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak yang telah menyepakati hal-hal yang sudah disepakati dalam berita acara yang sudah ditandatangani tadi. Selanjutnya kami selaku mediator akan menyusun putusan terkait adanya kesepakatan dalam mediasi ini. Oleh karena itu kami meminta kesediaan kepada para pihak untuk bisa kembali hadir di ruang mediasi ini pada pukul 17.00
sore nanti, karena kami membutuhkan sedikit waktu untuk menyusun putusan ini yang nantinya kami bisa bacakan di depan saudara pemohon dan termohon nanti. Kira-kira untuk bacaan putusan nanti di pukul 5 sore, apakah saudara pemohon dan termohon ada masukan atau ada tanggapan? Saudara pemohon? Siap. Bisa ya? Bisa. Ya, saudara termohon? Bisa. Bisa ya, baik. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pihak pada hari ini dalam mediasi kedua, yang pada akhirnya kita sudah menemukan titik temu antara pemohon dan termohon yang sudah kita tuangkan dalam berita acara kesepakatan para pihak. Dengan demikian maka mediasi ini untuk saat ini kita anggap selesai, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pembacaan putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu nomor register 01-P/Kap.30.04/6/2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan, yang bahwa pada pukul 5 sore ini kita agendakan membacakan putusan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak yang telah dituangkan tadi dalam berita acara kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya kami akan membacakan putusan ini secara bergantian. Putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu nomor register P/Kap.30.04/6/2022 bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa telah menerima dan mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu permohonan daring identitas para pihak: nama Toto, jabatan Ketua DPD Partai Nusantara; 2. Nama Adam Dwi, jabatan Sekretaris DPD Partai Nusantara sebagai pengurus DPD Partai Nusantara Kabupaten Mamasa yang mendaftarkan bakal calon anggota DPD Kabupaten Mamasa dan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Berdasarkan hal ini, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa nomor 101/KPU/KPU/6/2022 tentang penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mamasa dari Partai Nusantara dalam Pemilihan Umum tahun 2023, dan berita acara nomor 110/L/03/KPU/6/2022 tentang hasil verifikasi kelengkapan dan kesiapan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamasa pada pemilihan umum tahun 2023. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa yang berkedudukan di Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yang selanjutnya disebut sebagai termohon, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa dalam memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada hari Senin tanggal 13 Juli 2022 hingga hari Selasa tanggal 14 Juli 2022 dengan hasil sebagai berikut. Pokok permohonan anggap sudah dibacakan. Jawaban termohon anggap sudah dibacakan. Kesepakatan para pihak bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 13 sampai 14 bulan Juni tahun 2022, bahwa pada tanggal 13 sampai 14 bulan Juni tahun 2022 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, pihak pemohon dan termohon telah sepakat sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan dengan nomor permohonan 01-P/Kap.30.04/6/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut. 1.
termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyerahkan berkas perbaikan atas dokumen B1 yang telah diserahkan kepada termohon dengan cara melakukan perubahan pada dokumen B1 dan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Mamasa Partai Nusantara pada Dapil 2 dengan ketentuan keterwakilan 30% perempuan harus terpenuhi. 2. Termohon melakukan klarifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh pemohon dan menetapkan daftar calon sementara DCS DPRD Kabupaten Mamasa Partai Nusantara pada Dapil 2. Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 54 Ayat 3 huruf C junto Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu serta berdasarkan berita acara penyelesaian sengketa proses pemilu mencapai kesepakatan dengan nomor register 01-Kap-30.04-6 Romawi 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa. 1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan. 2. Memerintahkan kepada termohon atau KPU Kabupaten Mamasa untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mamasa kode 1 Rustam, 2 Patrik, 3 Abdul Hafid masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 bulan Juni tahun 2022 oleh 1 Rustam, 2 Patrik, 3 Abdul Hafid masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa. Demikian isi putusan terjadinya kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Dengan demikian, dengan selesainya pembacaan putusan terjadi kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu ini, maka penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 01-Kap-30.04-6 Romawi 2022 saya nyatakan ditutup.